Halo, berjumpa kembali dengan saya Tatan di kanal Tekstur, Taxation Literature, saluran informasi perpajakan yang menyediakan info perpajakan yang mantul alias mantap betul bagi para sobat dan besti semua. Sesuai dengan janji saya sebelumnya, kali ini saya masih melanjutkan mengenai cara pelaporan harta tidak bergerak dan harta lainnya, masih dalam SPT orang pribadi dalam sistem Cortex yang akan berlaku tahun depan. Untuk harta tidak bergerak, kolom 1 diisi dengan kode harta tidak bergerak. Sesuaikan kode jenis harta tidak bergerak dengan jenis harta tidak bergerak yang sobat dan besti miliki. Kemudian kolom 2 deskripsi diisi dengan deskripsi harta tidak bergerak sesuai dengan kode pada kolom 1. Kolom 3 lokasi harta diisi dengan alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada. Untuk kolom 4 ukuran properti, tanah diisi dengan total luas tanah yang dimiliki atau dimanfaatkan dalam satuan meter persegi. Untuk bangunan diisi dengan total luas bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan dalam satuan meter persegi. Kolom 5, sumber kepemilikan diisi dengan jenis sumber kepemilikan antara lain apakah berupa warisan, hasil sendiri, utang, hibah, hadiah, atau dari sumber yang lain. Kolom 6, nomor sertifikat diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta tidak bergerak. Jika untuk tanah dan atau bangunan bisa bentuknya nomor sertifikat hak milik atau akte jual beli. Jika untuk apartemen berupa strata title. Kolom 7, tahun perolehan diisi dengan tahun perolehan dari harta tidak bergerak. Untuk kolom 8, harga perolehan diisi dengan harga perolehan harta tidak bergerak sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH. Apabila menggunakan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada saat perolehan harta tidak bergerak. Untuk kolom 9, nilai saat ini diisi dengan yang pertama nilai yang ditetapkan pemerintah yaitu NJOP, nilai dari kantor jasa penilaian publik, nilai dari penilaian DJP atas permintaan wajib pajak atau nilai wajar menurut wajib pajak. Catatan penting, sesuai dengan kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Untuk kolom 10, keterangan berupa harta PPS atau harta investasi PPS hanya diisi apabila jenis harta terkait dengan PPS. Untuk lebih memudahkannya, nanti contoh tampilan dari harta tidak bergerak dalam SPT orang pribadi seperti yang saya jelaskan di bawah, dalam bentuk tabel di bawah ini. Lalu untuk harta lainnya, kolom 1, kode diisi dengan kode harta lainnya. Seperti biasanya, sesuaikan kode dengan jenis harta lainnya yang dimiliki. Cukup banyak apabila seperti 707 peralatan olahraga khusus, kemudian 708 peralatan elektronik, dan 709 perabot rumah tangga. Jadi sekali lagi sesuaikan kodenya dengan jenis harta lainnya. Untuk kolom 2, deskripsi diisi dengan deskripsi harta lain sesuai dengan kode harta lain pada kolom 1. Kolom 3, tahun perolehan diisi dengan tahun perolehan dari harta lainnya tersebut. Untuk kolom 4, bukti kepemilikan atau nomor akun diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta lain. Misalnya nomor sertifikat kepemilikan untuk logam mulia atau batu mulia atau barang seni dan barang antik. Kolom 5, informasi tambahan diisi keterangan lain yang dianggap perlu. Misalnya nama lengkap harta tidak berwujud, apakah paten, royalti, merek dagang, atau lisensi. Lalu berat logam mulia, kemudian jenis harta lainnya. Untuk kolom 6, harga perolehan diisi dengan harga perolehan harta lainnya sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang PPH. Dalam hal harga perolehan menggunakan mata uang selain rupiah, harga perolehan ditentukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Untuk kolom 7, nilai saat ini diisi dengan nilai yang dipublikasikan PT Aneka Tambang untuk emas dan perak. Kedua, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik, nilai dari DJP apabila WP meminta dilakukan penilaian, nilai wajar menurut wajib pajak,
catatan penting sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kolom 8, keterangan berupa harta PPS atau harta investasi PPS diisi apabila jenis harta terkait dengan PPS. Untuk contoh nanti tampilan tabelnya di konteks, saya ilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Jadi sudah tuntas penjelasan saya mengenai cara pelaporan harta di SPT orang pribadi yang akan dilakukan nanti di dalam sistem konteks pada tahun 2026. Semoga penjelasan komprehensif saya tersebut bisa membuat para sobat Besti paham dalam mengisi SPT orang pribadi, terutama cara pengisiannya di kolom harta. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Bye!